amalan secara umum, i'tiqadan wa iqraran, yang mana mesti kita jadikan sebagai i'tiqad, keyakinan, wa iqraran, dan kita ikrarkan dalam bentuk lisan kita terhadap semua rasul, terhadap adanya semua rasul-rasul Allah secara cuma beda iman kita kepada rasul-rasul selain Nabi Muhammad dan kepada Rasul Nabi Muhammad itu illa annal imana biman ada nabiyina sallallahu alaihi wasallam wal iman bi annahum kanu mursalina ila alladhina dzakaru lahum annahum rasulullah ilaihi. Beriman kepada nabi-nabi selain Nabi Muhammad adalah mengimani bahwa mereka mursalin adalah utusan Allah, rasul-rasul Allah yang diutuskan kepada kaum mereka masing-masing yang diperintahkan oleh Allah. Wa kanu bidzalika shadiqin muhiqqin, dan seluruh rasul-rasul dalam menjalankan tugas mereka kepada kaum mereka masing-masing itu shadiqin, adalah benar-benar menyampaikan perintah Allah, syariat Allah, muhiqqin, dan mereka benar-benar menyampaikan kebenaran. Wal imanu bil Mustafa nabiyina sallallahu alaihi wasallam at-tasdiqu bi annahu nabiyyuhu wa rasuluhu ila alladhi bu'itha fihim wa ila man ba'dahu min al-jinni wal insi ila qiyam as-sa'ah. Sedangkan beriman kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah at-tasdiq, meyakini bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah nabinya Allah dan rasulnya Allah yang diutuskan kepada orang-orang yang kepada orang-orang yang ada saat Nabi Muhammad diutuskan dan kepada orang-orang setelahnya minal jinni wal ins, baik kepada jin, bangsa jin, wal ins, dan kepada bangsa manusia, ila qiyamis sa'ah, dan kepada seluruh bangsa jin dan bangsa manusia, ila qiyamis sa'ah, sampai datang hari kiamat. Jadi bahwa iman kepada nabi-nabi yang lain atau rasul-rasul yang lain itu kita beriman sebagai mereka rasul yang diutuskan kepada kaum mereka masing-masing. Karena mereka tidak umum kepada seluruh manusia. Berbeda dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad itu diutuskan kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Bahkan bukan hanya kepada seluruh manusia, tapi juga kepada bangsa jin. Jadi ini beda Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang lain. Dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi Adam. Nabi Adam itu diutuskan kepada kaumnya. Nabi Idris kepada kaumnya, khusus kaumnya, selain kaumnya mereka tidak ada tugas. Kemudian Nabi Nuh kepada kaumnya saja. Demikian juga nabi-nabi yang lain. Bahkan pada satu masa hidup 2-3 rasul, tetapi diutuskan untuk kaum masing-masing haji apa. Misalnya pada masa Nabi Musa. Pada masa Nabi Musa itu juga hidup rasul yang lain, yaitu Nabi Syuaib dan Nabi Syuaib. Itu antara Nabi Musa dan Nabi Syuaib itu beda-beda wilayah dakwah atau hanya apa.
Walaupun Nabi Musa sempat datang ke kaum Nabi Syuaib, tetapi bukan berdakwah. Hanya Allah memerintahkan Nabi Musa datang berjumpa dengan Nabi Syuaib, hingga kemudian dinikahkan oleh Nabi Syuaib dengan anak perempuannya. Tapi ada trik, ada hasil dia dakwah kaum Nabi Syuaib. Nabi Syuaib kalimat tugas kalimat syariat bila Allah disampaikan ke kaumnya. Dia kemudian Nabi Musa ini syariat Nabi Musa. Jadi Nabi Syuaib punya kaum sendiri, punya wilayah dakwah sendiri. Jadi dia rasul diutuskan kaumnya saja. Demikian juga Nabi Musa punya wilayah dakwah sendiri, dia rasul diutuskan untuk kaumnya sendiri. Jadi punya Nabi Musa khusus untuk orang Mesir, untuk Bani Israel di Mesir. Demikian juga pada masa Nabi Ibrahim misalnya. Pada masa Nabi Ibrahim layan cik. Pada masa Nabi Ibrahim Nabi lain, tapi saudara kandung Nabi Ibrahim cik, yaitu Nabi Lut, kaum Nabi Lut. Yang kemudian pada masa Nabi Ibrahim. Tapi beda-beda kaum punya makanya waktu dihukum kaum Nabi Lut oleh malaikat Jibril, itu tidak menyentuh wilayah dakwah Nabi Ibrahim. Cuma dalam Al-Quran ketika malaikat yang menghukum kaum Nabi Lut itu datang, mereka bertamu dulu ke rumah Nabi Ibrahim. Jadi daripada itu malaikat diutuskan oleh Allah untuk jabat kaum Nabi Lut, untuk berselamat Nabi Lut dan keluarga. Tapi setelah itu mereka bertamu dulu ke rumah Nabi Ibrahim dengan rupa manusia, dengan wajah manusia. Nabi Ibrahim ada rupanya malaikat. Padahalnya malaikat diutuskan untuk jabat saudara kandungnya yaitu Nabi Lut. Maka Nabi Ibrahim menjamu. Nabi Ibrahim dikenal dengan sangat istimewa dalam menjamu setiap tamu. Maka itu jamu Nabi Ibrahim yang harus berkhawli. Ini tanya orang Aceh. Yang tu jamu yang ada boleh di dalam khawli. Awal bukan jenci. Kan? Maka dijamu oleh Nabi Ibrahim, potong kambing, khawli dari potong dihidang. Jadi hidang ada helu kami. Pani baju kambing malaikat, baju ada helu kami. Kala Nabi Ibrahim baru persilahkan. Kala Nabi Ibrahim ada cukai-cukai makanan, baru tanda bahawa ternyata tamu yang datang adalah para malaikat. Malaikat yang cukup tampan dalam bentuk wajah manusia. Dia bersilaturahim dengan Nabi Ibrahim dalam sahabat, akhirnya berangkat mereka menuju ke kaum Nabi Lut. Membawa kaum Nabi Lut, jaga kaum Nabi Lut, sampaikan perintah Allah sebelum subuh kita harus keluar. Maka berangkat kaum Nabi Lut beserta anak-anaknya kecuali istrinya. Istri Nabi Lut tak mau ikut. Maka oleh malaikat Nabi Lut dan keluarga lebih menang jauh semua untuk malaikat Jibril. Kalau malaikat Jibril ada negosiasi ini. Maka malaikat Jibril dengan salah satu sayapnya langsung berbanding tanah berken umum tempat tinggal kaum Nabi Lut dalam salah satu sayap dan malaikat Jibril. Bagi danyo berken sekrong tanah sayur yang luput umur kaum Nabi Lut sampai anjing-anjing yang ada di waktu itu berteriak gonggong-gonggongan itu sampai terlalu luput panjang kali. Luput panjang di sayur dengan sayur kalau Nabi yang berken malaikat Jibril dan kembali hancur
mana yang selamat Mufidro, termasuk istri Nabi Nabi Lut. Jadi tapi Nabi Ibrahim ada usaha. Nabi Ibrahim pun bukan Nabi Ibrahim. Walaupun pada waktu yang sama lahir itu. Jadi kondisi rasul-rasul dulu mereka diutuskan kepada kaum masing-masing. Jadi ketika kita beriman kepada mereka, maka kita beriman mereka sebagai rasul, tetapi bukan berarti mengikuti syariat. Ini sekedar iman secara umum pun amanat mereka rasul Allah. Benar-benarnya adalah rasul-rasul Allah, wajib kita imani mereka adalah shadiqin, benar-benar datang utusan dari Allah, muhiqqin, dan menyampaikan kebenaran. Wajib kita imani dari Nabi, khususnya yang rasul-rasul dan nabi-nabi secara umum, secara umum. Jadi untuk sah iman terhadap nabi-nabinya, anda harus betul fidrodro, harus betul fidrodro, maka tak masalah iman kamu. Sebenarnya apa yang jumlah rasul hebat. Dalam satu hadis 314 dan 315 dan 3 hadis sahih. Ini leher itu jumlahnya tak yang 25 pada yang menyampai yang menjadi itu saya tahu Jadi kalau iman kepada rasul itu harus bernama kita hafal itu. Masalah iman dan iman kepadanya kepada rasul bermasalah, berarti seluruh iman kepada bermasalah. Maka ada biyu untuk sah iman kepada rasul tidak diwajibkan kita mengetahui secara satu persatu rasul, tetapi yang wajib kita imani amatan secara umum. Makanya makan zaman juga tu waktu di kontrol yang dihafal. Artinya guna yang mewakili tahanan hafal itu guna waktu di kontrol rasul-rasul yang harus ada. Dan 25 itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang memangnya memang cuma dalam hadis-hadis banyak sekali rasul-rasul yang lain disebutkan oleh Rasulullah, diceritakan oleh Rasulullah. Ada yang diceritakan, juga ada yang tidak diceritakan. Kata Allah dalam Al-Quran, minhum man qasasna alaikum wa minhum man lam naqsus. Minhum, di antara mereka rasul-rasul ada yang kami ceritakan, di antara mereka ada yang tidak kami ceritakan. Itu yang rasul yang 300 lebih. Apalagi kalau Nabi firqah dari 25 ribu. Atau kena itu ngantar 25 ribu cukup dia. Itu belum lagi kalau Nabi lebih luas, dia ada beda-beda pendapat kalau Nabi. Kalau Nabi itu beda pendapat, nanti ada yang mengatakan dia Nabi, ada yang mengatakan bukan. Tapi menurut rasul-rasul ada beda pendapat. Paling kalau ada sedikit beda pendapat itu bukan status dia bukan Nabi, tetapi status dia apakah dia sekedar Nabi atau juga sekaligus maksudnya ada beda macam tentang Nabi Adam. Nabi Adam memang ada beda sedikit pendapat ulama. Sebagai ulama mengatakan Adam itu Nabi saja, dia bukan Rasul. Tetapi sebagian ulama mengatakan tak, Adam itu Nabi dan Rasul. Jadi tentang Rasul tidak ada banyak pendapat, paling sedikit saja. Tapi tentang Nabi lebih beda pendapatnya. Nah, jadi itu makna beriman kepada para rasul-rasul, seluruh rasul-rasul, dan makna iman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi, sedangkan iman kepada Nabi Muhammad SAW wajib kita imani bahawa Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu diutuskan
dikhususkan kepada seluruh umat manusia. Jadi tidak ada pengkhususan kepada kaum tertentu. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Kalau Rasulullah itu kafatan linnas, kepada seluruh manusia. Jadi yang hidup seluruh manusia yang hidup setelah Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi dan Rasul, maka manusia waktu itu sampai hari ini, sampai hari kiamat, ini semua umat Nabi Muhammad. Katalah, mantu umat Nabi Muhammad. Mantu, pokoknya benar Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul dan Nabi dan Rasul, maka seluruh manusia waktu itu sampai hari ini, sampai kiamat, mantunya umat Nabi Muhammad. Cuman umat Nabi Muhammad yang beriman, umat Nabi Muhammad yang ada beriman, yang Muhammad lain ciri. Dia umat Nabi lain, yang beriman, yang ada beriman, tapi status semua umat Nabi Muhammad. Walaupun secara hukum negara, secara hukum internasional, macam-macam hukum dunia itu, kita mengatakan ini agama ini agama ini agama ini. Kita katakan seperti itu. Tetapi sejarah keimanan kita terhadap Nabi Muhammad, kita wajib beriman dan meyakini bahawa Nabi Muhammad diutuskan kepada seluruh manusia. Jadi umat Nabi Muhammad. Cuma umat Nabi Muhammad yang terima, umat Nabi Muhammad yang ada terima Nabi Muhammad. Kaitan berbagi dua, ummatud dakwah, ummatus istijabah. Ada umat yang menerima dakwah Nabi Muhammad. Dan contoh umat yang menerima dakwah Nabi Muhammad yang gedenya umat Nabi Muhammad yang menerima dakwah Nabi Muhammad. Nazamuddin umat dakwah. Apa makna umat dakwah? Umat yang gagal menerima Nabi Muhammad tapi pandang perlu pada dakwah. Jadi yang tugas fikir umat yang dalam beriman tu. Yang sudah berfikir. Nyonya oleh zaman apa? Nyonya fikir umat beriman. Jadi hakim umat beriman. Pada dia dakwah, maka alhamdulillah yang aktifkan fikir umat Nabi Muhammad yang dalam beriman. Tidak macam tapi umumnya je yang tak boleh Eropah, Lehoho, maka punya dia. Dia minta umat Nabi Muhammad mendungnya. Dia minta yang sampaikan kepada Nabi Muhammad, lupa yang ada merupa, jadi semua umat Nabi Muhammad dia beda fikir umat Nabi Muhammad. Bukan yang benar. Jadi seluruh manusia yang hidup pada masa Nabi Muhammad yang akan jadi Rasul sampai hari kiamat semua umat Nabi Muhammad. Cuma yang beriman, yang ada status umat Nabi Muhammad. Cuma yang hanya beriman, hanya terima. Jadi ketika para nabi semua nanti di padang mahsyar menunggu umatnya masing-masing di haud. Apa itu haud? Di telaga masing-masing. Jadi para rasulnya itu umat masing-masing di haud, di telaganya. Termasuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW menunggu seluruh umatnya di haud. Nanti mereka akan datang seluruh datang. Tapi yang dihalau di mereka gede itu. Nanti akan susah lagi loh. Kapal-kapal Nabi Muhammad. Awal yang ada di luar Nabi Muhammad. Yang hanya beriman dihalau. Yang beriman insya-Allah akan dapat minum dari telaga Rasulullah. InsyaAllah. Amin. Yang teman-teman jadi telaga Rasulullah la yadma'u ba'daha abadan. Tidak akan pernah haus setelahnya selama-lamanya. Kalau dia jadi kopi. Kita tinggal di kopi pakai lagi dulu.
urut kadang-kadang mungkin ada urut. Tapi menyo telaga Rasulullah, menyo kandung najib tiga la yatma'u ba'daha akan ingat deketi sampai tu hadrah ni. Sampai kapan-kapan sampai kekal dalam surga. InsyaAllah ya. Jadi harus ada pemikiran lagi yang kena. Harus ada bahawa manusia yang mungkin belum Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul, umat Nabi Muhammad yang beriman, alhamdulillah, yang dalam beriman dan dakwah. Jadi pada fikir yang beriman dan kafir kan juga. Tampaknya punya lagi yang cara sama lagi Rasul-Rasul lain. Punya Nabi Muhammad kan lagi yang bantu tahu usaha. Jadi tetap harus ada yang berdakwah mengajak umat Nabi Muhammad yang belum beriman untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Walaupun jino yang pegang turun itu agama drone. Saya lagi yang ada yang mengatakan agama Nabi Isa. Nabi Isa saja nanti turun ke bumi berikut Imam Mahdi. Karena dia tidak lagi statusnya membawa ajaran. Yang hari ini mengatakan dirinya agama Nabi Isa, ya, kaum Nabi Isa, terserah apa namanya. Nabi Isa tak terima. Mana dia kami tugas Nabi Isa yang segala diutuskan Nabi Muhammad. Tapi mana diutuskan Nabi Muhammad? Mana dia kaum Nabi Isa kami? Mantungkan mensok belum Yahudi jika babi ya. Jadi begitu Nabi Muhammad semua ambil dari itu. Makanya Nabi Isa nanti dia ikut Imam Mahdi. Maka dalam hadis turun Nabi Isa itu waktu itu di Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis semua orang-orang beriman, sisa-sisa orang beriman. 24 itu di Imam Mahdi Baitul Maqdis. Pada malam hari sudah berkumpul semuanya, ya, dibawa oleh Imam Mahdi. Begitu dibawa ke subuh, kemudian dikumandangkan azan. Setelah dikumandangkan azan, semuanya salat qabliyah subuh. Menang di kamar kena sembahyang subuh. Begitu kena maju Imam Mahdi ke imam, turun Nabi Isa. Turun dia dua malaikat, Nabi Isa Baitul Maqdis. Begitu Nabi Isa turun, Imam Mahdi mundur. Dia mundur Imam Mahdi, dia persilahkan Nabi Isa. Ke Nabi Isa, lanjut. Lanjut kamu, tetap draw kamu. Maka tetap Imam Mahdi, Nabi Isa sebagai karena tugas Nabi Isa bukan dia syariatnya, tugas Nabi Isa dia pertama Dajjal, yang kedua Ya'juj dan Ma'juj. Nanti akan kita bahas kembali tentang apa namanya tanda-tanda kiamat ya. Macam kali itu sekali lagi. Urut prinsip masalah Imam Mahdi ya. Urut ya perayaan Mahdi. Ya hanya dah perayaan Mahdi. Takut dah merupakan awal merupakan Dajjal. Dan doa cipet roh katanya. Urut penasaran tanya kalau Imam Mahdi gimana? Mungkin mudah merupakan Imam Mahdi ya. Segala merupakan Imam Mahdi, manusia akan diuji oleh Allah dengan Dajjal. Ada mudah membuat Dajjal. Nyo dikai main-main dari nyo ragu dia. Lewat Dajjal. Ragu dia. Nyo dikai dari dunia nyo ngan fifi biru benda kalau mau dulu dia dulu juga kena potongan persen tajud. Akhir Mahdi ikut dengan Dajjal yang BO yang lalu yang BO yang bersedunia yang banyak kamu lebih keloro tempat dia yang
menyo dajjal kiban kada pelai dia hadam tambah pulang putih dulu itu dia akan sangat sedikit yang selamat dari apa namanya dajjal. Tak makna dajjal anak Ya'juj Ma'juj yang jud ya Allah lu dia puji ilmu puji makmum ilmu Mahdi Ya'juj Ma'juj je dah buat kata kalau merempak yang merempak je ni dajjal hadapi yang tingkat dan sebuah contoh oleh Rasulullah sindrom orang yang kuat iman pada yang merempak mendajjal kiban yang selamat mendajjal tingkat payah dah di dajjal merupakan orang beriman yang paling kuat iman pada yang tingkat iman yang selamat dari dajjal dia punya hidupnya tak susah selamat dia merupakan orang beriman pada ada berikut di depan tanah haram yang salah hadisnya jika di dajjal orang yang beriman belum kemudian nampakkan kehebatan dajjal puji dia beruja dia besar boleh bagi dia orang punya tanya cerita ini tu baca selesai sedar tak boleh nak dajjal ya mudah nak dajjal ayo dah ni jadi nanti orang yang beriman orang dari buku kayak lemah ni dajjal kayak itu bagi Tuhan man puji bergod di macam tapi beriman itu terkait ke aman billah aku beriman kepada Allah hampir pengen dajjal dah menggergajinya dah rumah sakit api-apinya dah ibu jihad tempat dajjal ibu dia belum mati salah dajjal hari dia ada pergi saja dajjal hari ni dulu yang selamat jadi dipuji balik terang balik jika dia dajjal iman kan beriman belum bukan diberikan alhamdulillah tetap aku beriman hanya kepada baru itu dia dajjal ayat boleh kita karanti mati terus kan iman dia yang beribadah kami kira-kira apa betul ya kalian Imam Mahdi jadi dalam doa tanya wadi dan dajjal tanya hanali dan kata Allah karena mudah-mudahan cobaan iman kalian cobaan iman lainnya betul tanya ya masalah lalu dan tanya kadang-kadang Allah baca dalam Allah menjihad pada bela-bela kalau punya belum coba iman dan dajjal. Jadi Nabi Isa waktu trennya khusus tugas sebabnya lupa dajjal di Baitul Maqdis semua ini lupa tu di selatan Pontian. Ada yang terapih mati dajjal terus Ya'juj Ma'juj. Lebih trip habis waktu gempur Ya'juj Ma'juj daripada gempur dajjal. Dia kan anak-anak apa yang berlaku pembahasannya. Jadi Ya'juj Ma'juj yang sampai murah-murah mati-mati. Dia Ya'juj Ma'jujnya dia sampai 70 malam kata lalu. Dulu matinya yang betul-betul ujian dari Allah 70 malam untuk beli dari Ya'juj Ma'juj. Makanya bangki Ya'juj Ma'juj yang kuno berdunia Ya'juj Ma'juj. Dia punya dajjal dia ada yang mati. Mulai Nabi Isa Ya'juj Ma'juj trip. Sampai murau-murau pada ke mati. So bangki baru mati dan yang pihak dia boleh bangki Ya'juj Ma'juj. Boleh saja maju. Ya raya-raya tapi cukup wallahu a'lam kiban bentuk hakikat Ya'juj dan Ma'juj. Memang dalam gambaran sekilas mata tak ada sipil tapi betul pada yang kayung kalau mata tak lagi yang Ya'juj. Dan tapi memang dalam gambaran ini
berkhun agak menan baju ni. Dan pakaian kulit, pakaian mata sipit dan pakaian daerah tu sahaja. Daerah tu yang baju yang Dubai, kulit tu baju yang Amal. menalah kan. Jadi itu yang cuma. Nah, jadi Nabi Isa nya juga. Alihnya Nabi Isa menanggung justru dia babi. Yang Nabi Isa gila dulu. Gila dulu pom dia. Alihnya le kabih betul pom dia. InsyaAllah nya bui badai no di dalam terbaik. Habis itu ke babih ini Nabi Isa. Alihnya salib tu pancu dulu. Alihnya tu baru Nabi Isa diperintahkan oleh Allah dijaga, dipimpin untuk beriman. Tapi dengan syariat ya, tak dengan syariat Rasulullah Nabi Muhammad selama berpuluh ada 20 darjah, ada 20 darjah maju, ada apa yang ada, jadi ada dekat kuih dia, tapi itu ada salib, macam burung beriman, agar itu ada yang besar, adanya berlaku sampai 20. Kemudian 20 meninggal Nabi Isa, baru wafat Nabi Isa. Meninggal 20 wafat Nabi Isa, dikuburkan di bumi, dikuburkan dengan syariat Nabi Muhammad. Salah kubur dia beriman. Alihnya kemudian meninggal Nabi Isa, akan belanya nyata cucuran. Kekacauan luar biasa, nyata dari nyata kado kiamat raya, kado kiamat raya, nyata itu Matahuro dari barat, dengan macam-macam sampai terjadi kiamat. Dan waktu kiamat terjadi itu tidak ada lagi orang beriman, tidak ada lagi orang beriman. Dan terjadi kiamat orang beriman lagi. Karena nanti menang kena ucap atau menang kena tiup sangkakala di malaikat Israfil itu dikirim nanti ada semacam angin. Dikirim angin oleh Allah khusus untuk diajak orang beriman. Dimulai satu beriman, mengai. Jadi waktu kiamat baru terjadi dan orang beriman anali kalimah Allah anali orang azan anali Al-Quran anali Al-Quran anali habis urun hafal tadi yang menulis tadi kami punya kaum jauh-jauh baru terjadi kiamat. Tapi insya-Allah selama ada yang memandangkannya, selama kalimah Allah masih disebut-sebut di alamnya, di dunianya, selama Al-Quran dan terbaca, insya-Allah kiamat InsyaAllah kiamat akan lebih beroptimis saya. Karena mungkin kebantu umurnya selama mendengar kalimah Allah, selama nak belum praktik kebantu umurnya yang dah khawatirkan ada lewat. Jadi insyaAllah walaupun Rasulullah walaupun Allah mengatakan Al-Quran bahawa kiamat itu sangat dekat, dan Rasulullah juga mengatakan kiamat dekat, itu makna dekatnya dengan waktu hitungan Allah. Waktu hitungan Allah. Jadi baik lagi orang berkhun, baik lagi orang lalu memahami menampakkan Palestina hana merdeka, hana damai-damai. Kalau dia ada orang, kenapa kita bantu yang damai kat kiamat? Pantai dia. Trade
satu sisi memang cepat dalam hitungan hari, ya hitungan Allah, hitungan Rasulullah, tapi kalau kita melihat kepada kondisi umat hari ini, insyaAllah. Maka yang kita yang boleh dapat pujinya adalah bagi kita Rasulullah. Namun bayang Rasulullah pada saat Rasulullah kapan kiamat, beliau Rasulullah mada adat adalah apa yang kau persiapkan. Jadi artinya walaupun kita yang bersiap siaga, tapi yang penting adalah persiapan, bukan kapan terjadi. Belum nauru iaitu dari betul atau jauh sekali, ya, tidak ada yang tahu batasan pastinya. Jadi yang kita pegang bahwa rasul-rasul yang lain itu tetap mereka diutus kepada kaumnya masing-masing, berbeda dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh manusia. Jadi dia tugas dakwah yang luah dah, yang lain dah. Manteng le umat Nabi Muhammad yang kalau beriman kepada Nabi Muhammad. Yang punya Nabi Muhammad tak payah benar ke. Belum datang hari ini, datang umat yang berkhidmat umat Nabi Muhammad yang beriman kepada Rasulullah. Tingkatnya itu dua paling banyak. Jadi nazar yang paling dulu. Yang paling dulu umat namanya Nasrani, ya. Guru Islam, orang Islam kan nomor dua. Seharusnya Islam yang pertama. Makanya lagi-lagi Zakir Naik misalnya, itu dia menjalankan tugas itu. Zakir Naik zaman sebelum Zakir Naik Ahmad Didat dan lain sebagainya. Mereka menyebarkan tentang Nabi Muhammad melalui dialog. Kalau hari ini banyak saudara-saudara kita dari jamaah tabligh membawa akhlak Nabi Muhammad ke negara-negara yang belum beriman kepada Nabi Muhammad, tentu dengan cara yang sesuai dengan kondisi hari ini. Tapi alhamdulillah ada hasil. Di Eropah cukup gagal dalam Islam. Di Inggris itu beberapa gereja-gereja sudah berubah menjadi masjid. Ada dakwah itu luar biasa. Lagi yang tersahar sudah. Maknanya tapi kerana itu kalau boleh kadang-kadang. Payah gerak, payah tepi. Seperti dulu sahabat Nabi kan, jangan sahabat Nabi gebubuk lagi gebubuk macam mana kita pada nak peduli Allah kan. Begitu Rasulullah wafat, para sahabat Nabi kalau empat kubur. Pada kubur sahabat Nabi di Mekah, pada kubur sahabat Nabi di Madinah. Le kubur sahabat Nabi dari Papua, Nangro Cina, Nangro Eropah, di Turki, di Istanbul. Dan papan lah yang menjalin bagian dunia lain ada tempat buku sahabat Nabi. Mereka menjalankan, mendakwahkan seluruh umat Nabi Muhammad agar beriman kepada Nabi, beriman kepada Allah. Kalau jangan dengan terbatas pesawatan, kampanye terbatas, kita perlu Cina. Dalam pernah membaca dalam buku dalam proses perjalanan ketika sejarah para sahabat Nabi sampai ke negeri Cina. Cukup ada sahabat Nabi yang meninggal kat jalan. Yang dah kubu di Cina daripada Pedro. Dan beberapa saudara kita sudah satu di kali lejak di Cina yang kalian sahabat Nabi. Yang sampai ke sana berapa orang Cina yang meninggal dalam perjalanan cukup ramai. Demikian juga yang ke Eropah, kalau bagi-bagi ke Eropah demikian juga. Di Eropah itu kubur sahabat Nabi yang paling terkenal itu Abu Ayyub Al-Ansari di Istanbul, ya. Istanbul kan
Turki kan sebagian Eropah kan. Itu Abu Ayyub Al-Ansari. Yang Abu Ayyub Al-Ansari nanti orang kaya raya apa kata Nabi. Urus kaya raya apa kata Nabi. Yang Abu Ayyub Al-Ansari. Maka termasuk yang pertama menjamu Rasulullah saat sampai ke Madinah itu Abu Ayyub. Kita fikir tanya, karena banyak ada pun ke yang pun dia fikir di luar negara. Dia kadang-kadang fikir yang mungkin ada pun yang ada urus kaya raya yang boleh cari. Beberapa sahabat yang kira-kira agak ada makanan baju, yang kerja cik baru mau beribadah sehari dah ada apa. Nanti kami terbit ni rumah buat dekat Rasulullah yang tu Rasulullah yang waktu buat dekat rumah kaya raya. Tapi 40 di Gudih Eropah, Najiru dari Mekah, dari Madinah. Dalam perjuangan yang jadi karena mereka memahami bahawa seharusnya seluruh manusia mulai daripada diangkat Nabi Muhammad sebagai Rasul itu semuanya harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Cuma karena ada yang buruk dan dakwah, tapi baru jauh. Justru umat Islam tak boleh juga. Orang lain yang boleh sejarah jumlah lebih dari Nasrani, secara kekuatan lebih kuat Yahudi. Kita yang terpahami, umat Islam kondisi orang yang karena yang berpegang gerakan dakwah yang sama kurang. Dan insyaAllah kita lanjutkan malam Selasa depan dan mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.